Bagaimana cara mengondisikan hati kita sadar supaya saat muncul ujian itu kita merasakan kesadaran bahwa oh ini jalan sukses saya. Allah kirimkan buat saya, bukan buat yang lain. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kita lihat-lihat, masalah tiap orang kan beda-beda ya. Tapi intinya sama kan masalah? Huh? Intinya kepikiran juga kan? Iya kan? Ya, kalau masalah kan nomor 4 ya. Ya kan? Kan berpikir itu ada 4. Ada berpikir, sedikit berpikir, tidak berpikir, pikiranun. Gimana? Masalah itu kan pikiranun kan? Yang dipikirkan kan? Ya, semuanya sama, intinya berpikir. Di perusahaan yang besar, yang kecil berpikir. Ya. Yang sedang ujian berpikir. Kadang-kadang sama-sama pusing, pusingnya sama, tapi bentuk ujiannya beda-beda. Yang paling menarik itu, ujiannya beda sesuai kadar kita. Nggak mungkin level direktur diuji dengan level pegawai bawah misalnya. Itu mustahil. Tapi sama-sama pusing juga. Ya, pegawai belum gajian, pusing. Direktur proyek belum lancar, pusing. Pusingnya kan sama kan? Tapi wujud ujiannya beda. Karena sesuai dengan maslahat kita. Itulah la yukallifullahu nafsan illa. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Supaya saat diterima itu ada ketentraman dalam jiwa. Dan ketentraman itu melahirkan kesadaran. Oh, ini kan yang saya minta. Nggak mungkin ujian ini tiba-tiba muncul di hadapan saya kalau saya nggak pernah berdoa. Coba siapa yang pengen kaya, pernah berdoa, minta sukses. Terus Allah kasih jalannya, nih lewatin dulu ini. Yang paling aneh kan begini, minta begitu dikabul marah. Kenapa harus saya ya Allah? Kan mana tadi doa gitu. Kan kamu yang minta tadi, kenapa ketika dikasih bilang kenapa harus saya ya Allah? Ini kan aneh sebetulnya. Ya? Jelas ya? Nah, supaya menghadirkan suasana itu, solusinya apa? Itulah hadiah Isra Mi'raj. Makanya perjalanan Nabi sebelum Isra Mi'raj itu melalui persoalan-persoalan dulu. Supaya sadar hidup itu nggak ada yang lurus terus. Tidak ada yang nyaman terus. Ya, Nabi itu sebelum Isra Mi'raj itu apa peristiwanya? Diganggu di Mekah. Lalu berharap di Taif itu ada pelindung. Karena Taif itu, maaf, secara landscape itu apa ya? Gambaran kotanya itu lebih maju, ekonominya lebih maju, supaya diharapkan orangnya lebih berpendidikan. Jadi begitu datang ke situ disambutnya baik. Ternyata alih-alih baik, nyampe ke Taif, kalau di Mekah dilempar dengan kata-kata, dituduh, dicaci, dimaki. Ke Taif dilempar dengan batu. Nabi terluka, anak angkat beliau terluka juga Zaid. Istirahat, datang malaikat 2 turun. Ya Muhammad ya Rasulullah, kama qala, ya Rasulullah, mud yadaika ila sama, angkat tanganmu minta kepada Allah. Supaya kami ini diperkenankan mengangkat 2 bukit untuk menghimpit orang-orang yang telah melukaimu ini. Apa jawab Nabi? Perhatikan kalimatnya. La fa innahum qaumun la ya'lamun. Mohon jangan lakukan, karena mereka melakukan itu kepada aku karena belum tahu saja tentang aku. Bukan karena benci. Karena belum tahu. Kalau orang belum tahu dia apakan? Diberitahu, bukan dimarahi. Bukan dicaci. Jadi boleh jadi ada yang mencela itu karena belum tahu. Nah, kalau kita tidak merasa harus dicela, ya, dan tidak merasa celaan itu ada pada diri kita, kenapa mesti marah? Jelas ya? Maka apa yang terjadi? Perhatikan doanya. Kalau kama qala, ilahi, ila man takiluni, a ila qaribin yu'dhini, am ila ba'idin yu'limuni. Fa'ana radin ma lam taghdab alayya wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, setelah aku bertugas di sini dan dilempari oleh orang-orang di sini, kemana lagi engkau akan perjalankan aku setelah ini? Apakah tempatnya masih dekat dan aku akan dilempari lagi? Ataukah tempatnya jauh dari sini dan aku akan disakiti lagi? Aku ridha dengan itu ya Allah, selama itu perintahmu sepanjang engkau tidak marah kepadaku. Itu poinnya. Tolong garis bawah ini. Sepanjang engkau tidak marah kepadaku. Apapun yang kau perintahkan, aku kerjakan. Apakah tempatnya masih dekat atau jauh dan aku akan disakiti lagi. Dari situlah turun undangan Isra dan Mi'raj. Ternyata bukan cuma di bumi, diperjalankan langsung sampai dengan ke langit. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna
haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Turunlah peristiwa Isra Mi'raj. Undangan itu turun. Asalnya dari situ. Jadi ketika kita itu sadar bahwa semua apa yang kita alami ini ujian dari Allah untuk membantu kita meningkatkan kualitas hidup, mengabulkan doa kita, disitulah anugerah akan turun. Tapi kalau kita banyak mengeluh, capek. Kalau Nabi karena Rasul, karena Nabi Rasul, mu'jizatnya Isra Mi'raj, naik buruk, kita nggak mungkin naik buruk. Odong-odong banyak. Nah, delman banyak, tapi naik buruk mustahil. Ya, karena peristiwanya tidak mungkin berulang, maka hadiahnya diabadikan, itulah sholat. Itulah sebabnya panggilan sholat itu bersanding dengan hajat. Karena itu sholat disebut dengan hajat. Kebutuhan. Wasta'inu bisabri was sholat. Kalau punya masalah, terima dulu dengan sabar. Dan lakukan sholat.